warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Jamaah Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Ahmadiyah Nusantara. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 208 yang bunyinya udhulu fisil mikata, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, jasmani dan rohani. Jadi kita itu tidak cukup ya Islam secara lahiriah saja, menjalankan syariat saja, karena di dalam agama itu ada tahapan-tahapan, ada tahap syariat, hakikat, dan marikat. Nah, di ayat tersebut kita harus jeli, kan kalimatnya udhulu. Di situ ada perintah atau syarat, perintah masuk. Berarti buat orang yang di luar, masih di luar. Kalau yang di dalam, ngapain disuruh masuk? Jadi bagi teman-teman yang belum masuk ke dalam Islam yang menyeluruh itu, jasmani dan rohani, segeralah masuk kalau benar mengikuti Quran dan hadis. Bagaimana caranya masuk ke dalam Islam jasmani rohani? Yang harus kita pahami di sini kan ada rohani. Kita harus kritik ya pada diri sendiri, apakah kita itu udah masuk dalam Islam itu secara rohaninya. Masuk Islam secara rohani itu tentunya ada syarat rukun, sistem dan metodologi. Yang pertama, metodologi agama itu proses aktivasi ruh. Berarti diaktifkannya ruh kita. Nah, disitulah masuk Islam secara rohani yang disebut dalam istilah ahli tasawuf disebutnya baiat. Baiat di sini bukan hanya sumpah janji ya atau apalah, ini murni ya, ditanamkannya nur iman dan nur kitab ke dalam kolbu. Itulah aktivasi rohani, ditingkatkannya kesadaran kita dari alam sadar ke alam di atasnya sadar, sesuai dengan surat Asy-Syura 52 itu. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu iman, apa itu kitab. Kemudian kami jadikan nur, yaitu nur iman dan nur kitab, kepada orang-orang yang dipilih dan dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Itulah proses baiat. Nah, jelas ya di situ ditanamkan nur iman dan nur kitab itu. Iman bukan sekadar percaya saja atau cuma yakin percaya 100% gitu. Bukan. Iman itu dimasukkan ketika baiat itu. Kenapa? Kalau seandainya iman belum dimasukkan, ya kita itu cuma Islam lahiriah saja, belum masuk ke Islam yang rohaninya. Sesuai di Quran surat Al-Hujurat ayat 14 dikisahkan ada seorang Baduy kan menemui Rasulullah. Di situ orang Baduy yakin dengan seyakin-yakinnya berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saksikanlah kami
sudah beriman atau kami telah beriman. Jawab Rasul gimana? Belum. Kamu baru berislam, baru berserah diri. Iman belum masuk ke dalam hatimu. Jelas ya, iman itu dimasukkan. Nah, jadi buat teman-teman yang masih Islamnya secara syariat, secara lahiriah, ayo kita tingkatkanlah ke Islam yang secara rohaninya, yaitu dengan cara dibaiat, ditanamkan nur iman dan nur kitab. Dan tentunya kita harus menemukan dulu seorang wali mursyid, wali yang mursyid, sang pembimbing itu. Karena kalau kita tidak menemukan seorang pembimbing rohani, bagaimana kita bisa masuk ke dalam Islam secara rohani? Nah, disitulah pentingnya kita bertemu dulu dengan guru rohani atau wali yang mursyid. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Billahi anta maksudi waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.